Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 pada mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Ibu Rida Ristiana SEMAK, dan materinya akan kami presentasikan yaitu pajak penghasilan pasal 26. Sumber materi yang kami dapatkan yaitu pada buku perpajakan edisi 2019 karya Profesor Dr. Mardiasmo MBA. Perkenalkan, nama saya Samsiah dengan NIM 19060200095. Di sini saya akan menjelaskan dasar hukum pemotongan PPh pasal 26. Langsung saja kita mulai ke pembahasan yang pertama, yaitu dasar hukum pemotongan PPh pasal 26. Di sini ada dasar hukum yang pertama, yaitu menurut undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Yang kedua, di sini ada dasar hukum menurut peraturan pemerintah. Menurut peraturan pemerintah, Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang PPh tax treaty masing-masing negara. Yang ketiga, di sini ada dasar hukum menurut keputusan Menteri Keuangan. Menurut keputusan Menteri Keuangan 624/KMK 04 tahun 1994, pemotongan pajak penghasilan pasal 26 atas penghasilan berupa premi asuransi dan premi rea asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang PPh PMK 82/PMK 03/tahun 2009. Pasal 26 Ayat 2A PMK 258/PMK 03 tahun 2008. Pasal 26 Ayat 4 PMK 257/PMK 03/tahun 2008. Nama saya Oktakus Vita Putri, NIM 1906020107, akan menjelaskan tentang objek pajak penghasilan pasal 26. Objek pajak penghasilan pasal 26. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 26 adalah yang pertama, A. Dividen, B. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, C. Royalti, sewa, dan imbalan lain sehubungan dengan penggunaan harta, D. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, E. Hadiah dan penghargaan, F. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya, G. Premi swab dan transaksi lindung nilai lainnya, H. Keuntungan karena pembebasan utang. Dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya. Objek pajak penghasilan pasal 26 yang kedua adalah penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia yang berupa A. Perhiasan mewah, berlian, intan, emas, jam tangan mewah, barang antik, lukisan, mobil, motor, kapal pesiar, dan pesawat terbang ringan dengan nilai 10 juta ke atas untuk satu jenis transaksi. Objek pajak penghasilan pasal 26 yang ketiga adalah premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Objek pajak penghasilan pasal 26 yang keempat adalah penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara conduit company atau special purpose company yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak atau tax haven country yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat berkedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia. Objek pajak yang kelima adalah penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20%. Kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Kementerian Keuangan. Nama saya Vera Asti Tanzila,
NIM 19060200118 akan menjelaskan tentang tarif pajak dan contoh 2 perhitungan tarif pajak. Tarif PPh pasal 26. Pada PPh pasal 26 umumnya dikenakan sebesar 20%. Tarif 20% atas jumlah bruto dari pendapatan yang diperoleh berupa yang pertama, dividen. Kedua, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Yang ketiga, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang keempat, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima, hadiah dan penghargaan. Yang keenam, pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Yang ketujuh, premi swab dan transaksi lindungi nilai lainnya. Dan yang kedelapan, keuntungan karena pembebasan hutang. PPh pasal 26 sama dengan penghasilan bruto dikali 20%. Contoh 2 perhitungan tarif pajak. Charles adalah warga negara asing yang bekerja di Indonesia. Ia merupakan karyawan asing pada perusahaan PT AAA. Charles sudah tinggal di Indonesia selama 183 hari. Charles sudah beristri dan punya 1 orang anak. Pada Juli 2020, Charles memperoleh gaji sebesar $20 sebulan. Kurs yang berlaku pada bulan tersebut adalah 14.500 per dolar Amerika Serikat. Maka perhitungan PPh 26 atas gaji Charles adalah penyelesaian rumus PPh pasal 26 sama dengan penghasilan bruto dikali tarif PPh 26. Tarif PPh pasal 26 adalah 20%. Penghasilan bruto dan gaji sebulan adalah $20.000 dikali 14.500 sama dengan 290 juta. 290 juta dikali 20% sama dengan 58 juta. 250 juta dikurangi 58 juta sama dengan 232 juta. Dengan demikian, Charles akan menerima gaji sebesar 290 juta dikurangi 58 juta sama dengan 232 juta. Saya Rida Indriani dengan NIM 19060012 ingin menjelaskan tentang penanaman kembali yang memenuhi syarat. Sebelumnya, ada yang dikecualikan dari penghasilan kena pajak atau PKP. Yang dikecualikan adalah penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia sebagaimana ada pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang tidak dikenakannya sepanjang penghasilan kena pajak atau PKP sesudah pajak tersebut ditanamkan kembali di Indonesia dengan syarat 1. Penanaman kembali dilakukan atas seluruh penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak penghasilan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri. Yang dimaksudkan bahwa penanaman tersebut dilakukan dengan mendirikan perusahaan baru yang berkedudukan di Indonesia. Kedua, perusahaan baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagaimana dimaksud huruf A secara aktif melakukan kegiatan usaha sesuai dengan akta pendiriannya paling lama 1 tahun sejak perusahaan tersebut didirikan. Ketiga, penanaman kembali dilakukan dalam tahap pajak berjalan atau paling lama tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperolehnya penghasilan tersebut. Keempat, tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut paling singkat dalam waktu 2 tahun sesudah perusahaan tersebut telah berproduksi komersil. Nah, syarat-syarat yang tadi disebutkan itu bersifat kumulatif sehingga
Apabila salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, maka PPh pasal 26 terutang ditagih berikut dengan sanksinya. Perkenalkan, nama saya Liswianawati dengan NIM 1906020067 akan menjelaskan tentang ketentuan tarif pajak 20% sesuai dengan kriteria. Dari ketentuan tarif 20% yang berlaku, ada 3 kriteria. Nah, untuk kriteria yang pertama yaitu tarif 20% dari penghasilan laba bersih. Nah, berlaku juga untuk penjualan dan pengalihan saham perusahaan yang berada atau bertempat tinggal di negara yang memberikan perlindungan pajak BUT di Indonesia. Nah, untuk kriteria yang kedua yaitu tarif 20% dari penghasilan kena pajak yang dikurangi dengan pajak dan termasuk juga ke dalam BUT di Indonesia. Namun, untuk tarif ini tidak berlaku bagi wajib pajak yang penghasilannya itu ditanamkan kembali di Indonesia. Nah, untuk kriteria yang terakhir yaitu tax treaty atau P3B antara Indonesia dan negara lainnya yang berada dalam perjanjian tersebut. Di sini ada contoh perhitungan pemotongan PPh pasal 26. Contohnya adalah baik seorang karyawan asing, dia bekerja di PT Dira Consult dan bertempat tinggal kurang dari 183 hari. Dia sudah memiliki istri dan seorang anak. Pada bulan April 2018, dia memperoleh gaji sebesar 5.000 US dollar, di mana kurs yang berlaku pada saat itu adalah Rp13.000 per 1 US dollar. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut yaitu dengan mencari penghasilan bruto berupa gaji dalam sebulan, yaitu dengan mengalihkan gaji yang didapatkan pada bulan April 2018 dikali dengan kurs yang berlaku, yaitu 5.000 US dollar dikali Rp13.500. Maka hasilnya adalah Rp67.500.000. Nah, untuk penerapan tarifnya yaitu 20%. 20% ini dikali dengan penghasilan bruto berupa gaji yaitu Rp67.500.000, maka hasilnya adalah Rp13.500.000. Nah, untuk PPh pasal 26 yang berlaku atas gaji Mike dalam bulan April 2018 yaitu Rp13.500.000. Ini ada contoh perhitungan tarif pajak, yaitu Mr. X adalah seorang karyawan asing. Dia bekerja di negara yang tidak memiliki tax treaty dengan Indonesia. Dia bekerja kurang dari 183 hari. Dan dia pada saat bulan September 2019, dia memperoleh gajinya, yaitu sebesar 2.200 US dollar. Nah, dan kurs Menteri Keuangan pada saat pemotongan tersebut yaitu Rp14.070 per 100 US dollar. Nah, untuk menyelesaikan soalnya yaitu dengan mencari penghasilan bruto berupa gaji sebulan, yaitu dengan mengalihkan gaji yang diterima pada saat bulan September 2019 dikali dengan kurs yang berlaku pada saat pemotongan, yaitu 2.200 dikali dengan Rp14.070, maka hasilnya adalah Rp30.958.400. Nah, PPh pasal 26 yang terutang yaitu 20%. 20% ini dikalikan dengan penghasilan bruto berupa gaji sebulan yaitu Rp30.958.400, maka hasilnya adalah Rp6.191.680. Perkenalkan, nama saya Khairnisa Elvira Manik Cakrawati dengan NIM 1906020073. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sifat pemotongan dan pemotongan pajak PPh pasal 26. Sifat pemotongan. Pemotongan PPh pasal 26 yang bersifat final kecuali pertama, pemotongan atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pembelian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan BUT di Indonesia. Yang kedua, pemotongan atas penghasilan sebagaimana tersebut dalam PPh pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud. Yang terakhir,
pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau BUT. Pemotongan pajak. Pemotongan pajak berdasarkan ketentuan pasal 26 wajib dilakukan oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya. Dan terakhir, pembelian ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 26. Dapat disimpulkan di sini bahwa dalam hal pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang mana terdapat 5 aspek pemotong PPh pasal 26 dan perhitungan beserta pengecualiannya. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan, dapat diambil simpulan sebagai berikut. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada subjek pajak atas penghasilan yang diperolehnya pada tahun pajak. Dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak. Dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak bila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir tahun pajak. Pajak penghasilan Pasal 26 adalah PPh yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan negara domisili dari wajib pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut atau beneficial owner. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.